Teman-teman kalau mau ikutan Joy Flight, abis itu pilotnya Mbak pilot ini, gue sampai diem, gue kira, oh ini pilotnya, oke. Gimana caranya? Bisa cek di website kami di www.indonesiaflightclub atau di sosial media kita @indonesiaflightclub. Kita tinggal ngapain sih? Kita tinggal diem aja ya? Yang ini tinggal diem. Bisa ngerasain bawa pesawat. Asal jangan jantungan aja. Ini nggak meyakinkan nih. Orangnya imut lagi, umurnya juga masih muda loh, 20 tahun loh, bayangin umur 16 sudah terbangin pesawat, kan hebat ini. Oh, sampai gitu. Orang perhubungan udaranya bilang kayak gini, lain kali urusin KTP dulu ya baru license. Umur 16, 17 udah bawa pesawat, yang lain baru belajar mobil, ini udah belajar pesawat. Udah bawa pesawat. Kayak Cessna kan gampang banget nih, jendela gitu kan dibuka kayak gitu. Ya kalau lagi di atas ya jangan coba-coba. Ngerokok boleh nggak ngerokok? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena saya pengen terbang, ngerasain tapi sambil ngerokok di atas gitu. Kayak di mobil gini sambil buka tangannya gini, nggak bisa ya? Nggak jadi deh kalau gitu. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be Halo, salam sehat. Gimana kabar lu hari ini? Jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Gua Andre Prianto, senang jumpa lagi di channel Pressroom TV. Masih seputar dunia keselamatan dan keamanan atau safety and security. Menurut ini nih WHO nih katanya angka kematian varian Omicron nih lebih tinggi nih dibanding korban kecelakaan pesawat. Nah, ngomong-ngomong soal pesawat, hari ini gue kedatangan narasumber, seorang pilot yang masih sangat muda, namanya Kapten Cindy Mutiarasari. Halo Cindy. Halo Mas Andre. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pressroom TV ini pecah telur juga nih. Setelah 15 episode baru kali ini nih ada kedatangan narasumber cewek, karena memang kita membahas tentang hal-hal yang ekstrim nih, atau ekstrim job ya. Jadi kehadiran Cindy di sini menunjukkan bahwa pekerjaan ekstrim itu nggak harus ditangani oleh laki-laki, tapi perempuan juga punya kemampuan ya, bisa ya. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Halo, apa kabar Cindy? Baik, Mas Andre. Sibuk apa sekarang? Sibukannya sih masih jadi penerbang Indonesia Flying Club. Iya. Terus juga aku pekerja di Air Charter. Oh, di Air Charter ya. Udah berapa lama? Udah berapa lama ya? 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Ini nggak meyakinkan nih. Orangnya imut lagi, umurnya juga masih muda loh, 20 tahun loh, bayangin umur 16 sudah terbangin pesawat, kan hebat ini. Orang-orang nggak tahu Oh, umur aku berapa. jangan bilang ya. Tapi hebat loh, kan harus nih prestasi nih. Gimana? Jadi sibuk di Air Charter dan di Indonesia Flying Club. Kalau di Indonesia Flying Club ngapain tuh? Terbang. Kita Terbang bawa apa? tamu Joy Flight, keliling Jakarta. Terus juga kalau misalkan mau agak jauh ke Krakatau juga bisa, ke Tanjung Lesung. Karena di sana juga ada runway baru. Gitu. Itu banyak nggak dalam katakanlah seminggu gitu? Itu tiap hari atau hanya air pekan sih? Hanya weekend. Oh, hanya weekend. Sabtu Minggu. Banyak nggak? Lumayan. Lumayan tuh berapa? Banyak. 100 orang ada?
Kurang, karena kita juga punya slot untuk terbang itu. Oh, slotnya berapa banyak? Sehari mungkin ya bisa Maksimal? 6. Oh, maksimal 6 gitu. Tapi tergantung juga sih, kan depend cuaca juga bisa gitu. Kebanyakan kemana yang selama ini udah Keliling diantar sama Cindy nih? Keliling Jakarta, Kapten Cindy. ke Sentul juga kita Oh. ngeliatin di bawah dari atas, ngeliatin yang sirkuit Sentul itu tuh yang lagi pada balapan, kita ngeliat dari atas tuh. Oh gitu. Terus kemana lagi? Keliling Jakarta ngeliat apa? Monas? Enggak sih, itu udah ditutup areanya, nggak boleh. Jadi ke Ion BSD ke sini, iya kita lewatin. Gitu. Di atas ini juga kita lewatin. Gitu. Sejam. Berapa lama biasanya rata-rata Tergantung. Joy Flight? Mau berapa jam nih? Paling lama? Minimal berapa jam? 1 jam. Minimal 1 jam, maksimal? Karena endurance pesawat kita kan 4 jam. Ya, bisa juga sih. 3 jam boleh. 3 jam lah maksimal ya, karena endurance-nya cuma 4 jam Iya. ya terbangnya ya. Wah menarik juga nih. Tamu-tamunya siapa aja? Ada tamu-tamu yang kira-kira siapa? Artis gitu. Ya, ada juga artis, politisi ada juga. Atau apa? Kebanyakan artis ya. Ngapain tuh mereka kalau gitu? Sekalian syuting atau cuma memang mau refreshing aja? Ada yang juga Joy Flight, ada yang syuting juga. Gitu. Oh gitu. Ceritain boleh nggak Cindy ceritain nih Kapten Cindy ya, Kapten ya. Aduh, Ini berat banget bintangnya namanya. Ini udah 3 ininya stripnya soalnya. Bisa ceritain nggak gimana ceritanya kok bisa sampai tertarik jadi pilot? Jadi pilot. Latar belakang keluarga juga sih. Iya. Papa, om juga, abang-abang sepupu aku yang cowok-cowok semuanya pilot gitu. Jadi kayak komersil ada, atau ditempuh apa maksudnya di angkatan atau di komersil kebanyakan? di komersial. Oh di komersil, oke. Makanya aku kayak ketantang aja gitu, saudara aku yang cowok-cowok udah bisa gitu kan. Terus papa aku juga, oma aku juga, aku pengen gitu. Biasanya kan kalau cewek kan kalau dari keluarga aku dokter gitu. Terus aku lebih baik pengen jadi pilot aja deh gitu. Oh gitu. Tapi Cita-cita bukan dari kecil ya. Tapi bukan karena maksudnya disuruh papa juga enggak ya. Enggak sih. Kesadaran pingin sendiri aja ya. Didoktrin dari kecil tuh dikenalin ke pesawat gitu, ke engine. Jadi kayak, aduh menarik juga nih. Aku kecilnya tuh tomboy. Oh gitu. Jadi kayak ya udahlah. Oh gitu. Udah dari kecil udah kayak mau jadi pilot. Jadi pilot ya. Nggak takut. Kan Enggak banyak cerita tuh pesawat jatuh atau apa gitu. Bahkan kan papanya juga pernah jatuh ya. Pernah. Tahun berapa waktu itu? 2007. 2007. Coba bisa diceritain nggak sedikit tuh tentang papa tuh? Tentang papa ya. Waktu aku umur 6 tahun tuh aku dikabarin sama mama, kita harus jemput papa nih ke Halim. Karena papa terbang dari Curug ke Halim. Oke, kita di perjalanan aman-aman aja, nggak ada ngerasa firasat apa-apa kalau papa itu kenapa-napa gitu kan. Terus pas aku di TV di mobil ada berita bahwa pesawat itu jatuh. Terus dikasih tahu pilotnya itu nama papaku, Kapten Bagit Santoso. Aku langsung nangis di jalan kan, namanya anak kecil gitu kan. Wah, aku takut di mana langsung. Mama teleponin orang kantor, papa ada di mana. Terus papa dibawa ke rumah sakit Fatmawati waktu itu. Oh di rumah Fatmawati ya. Akhirnya langsung dipindah ke Siloam untuk operasi. Alhamdulillah di operasi itu 1 hari kemudian langsung operasi, 3 bulan penyembuhan langsung terbang lagi. Luar biasa ya. Gitu. Tapi parah ya, sampai parah ya. Maksudnya parah, iya. Lukanya atau cederanya parah ya. Tadi kan Cindy udah cerita tuh soal kejadian papa gitu. Nggak bikin jadi trauma atau takut gitu untuk kemudian sekolah jadi pilot gitu. Alhamdulillah nggak ada trauma apa-apa menurut aku. Malah justru aku tertantang. Oh gitu. Kenapa sih gitu? Kok bisa? Jadi aku pengen tahu gitu. Aku tuh jiwa keponya sangat tinggi. Oh iya. Jadi dari papa sendiri atau mama gitu nggak kemudian wah jangan deh kemarin kan papa baru jatuh nih gitu. Nanti kamu gimana gitu nggak? Justru iya. Oh gitu justru malah. Papa sama mama. Akhirnya gitu. Iya. Terus gimana kok akhirnya tetap ngizinin kamu sekolah bahkan umur 16 sudah bawa pesawat sampai 17 tuh. Nah,
Itu itu yang mau gimana? aku ceritain nih. Iya, gimana tuh, menarik Papa tuh. tuh sama mama gak ngasih aku jadi pilot karena aku perempuan juga. Iya. Masalah karir ya kan. Iya, Kamu iya. nanti kayak gini kata papa. Emang mama kenapa juga. karir jadi pilot kan nggak apa-apa sama aja. Terus? Terus enggak, aku maunya itu, bilang itu. Terus juga aku sempat keterima kan di kedokteran. Oh, oke. Terus nggak aku ambil, Oh, iya, aku iya, tetap iya. mau jadi pilot gitu kan, sampai aku nangis gitu. Oh iya, terus? Karena udah biasa ikut papa terbang kan di backseat di belakang gitu, pengen. Gitu. Terus akhirnya 3 bulan nunggu tuh jawaban dari orang tua boleh apa enggak. Habis itu langsung, udah kamu ke kantor daftar tadi gitu. Aku sendiri nih, gitu. Iya sendiri sana. Udah. Segala macam tes, psikotes, medical check up, TOEIC semua aku sendiri. Itu lulus semua, akhirnya ya udah papa kayak, oh, ya udah kamu lulus, ya udah jadi sekolah pilot. Akhirnya diizinin. Nah, sekolahnya di mana waktu itu? Di Cirebon. Di Cirebon. Pendidikan semua di Cirebon waktu itu. Berapa lama? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah. Dan sempat juga kan waktu pas aku mau selesai nih kan dapat license pilot CPL, commercial Betul. pilot license. Oh, commercial Ya. pilot license. Oke, terus? Umur aku belum cukup. Harusnya umur berapa? Kamu tuh kecepatan atau gimana sih sebenarnya? Iya, coba. Iya, benar ya? Iya, umur aku belum cukup. Akhirnya kata papa, ya udah kamu hold dulu aja. Ya udah aku ngabisin jam simulator. Terus juga aku belajar lagi sampai aku ulang tahun. Oh. Aku ulang tahun, lanjutin jam terbang dikit lagi. Abis itu check ride, terbang sama orang perhubungan udara. Ya udah baru dikasih license. Oh, Sampai gitu. orang perhubungan udaranya bilang kayak gini, lain kali urusin KTP dulu ya baru license. Jadi lebih dulu punya license daripada terbang daripada KTP ya. Oh, loh, tapi emang kok kamu SMA-nya cepet banget tuh udah lulus atau umur udah bisa terbang? Ya, yang kayak gitu deh. Oh gitu ya, Cepet aja. sekolahnya cepet ya kamu ya. Makanya umur 16, Kebetulan 17, umur 16, 17 udah bawa pesawat, yang lain baru belajar mobil, ini udah belajar pesawat. Udah bawa pesawat. Iya. Terus apa sekarang kegiatannya apa nih? Aku di air charter kan. Itu ngapain? Juga, ya terbang patroli. Terus juga di Indonesia Flying Club sebagai penerbang aktif. Aku. Dan juga ada background ground instructor. Apa tuh? Ground instructor tuh aku di IFC ini ada program spot pilot license. Jadi orang yang mau sekolah pilot tapi hanya maunya hobi aja, hobi terbang. Oh oke. Iya, Nah, license hobi terbang gitu. terus kamu jadi instrukturnya? Iya. Oh gitu, hebat dong. Di IFC gitu. ada program itu. Ada Misalkan program. Om Andre mau sekolah nih, pengen Iya. jadi pilot Sin. Tapi aku nggak mau kerja sebagai pilot ya, kayak gitu. Cuma pengen buat joy flight-nya aja, kayak mau keliling-keliling. Bisa tuh ya? Bisa sekolah. Sekolah. Spot pilot license. Nanti urusan biaya nanti akan disampaikan. Di bawah sini ya. Sini. Dilarang Kontak ngomong ke duit soalnya. Iya. Oh gitu. Selain itu juga aku kuliah Kuliah di mana? Universitas Pramita Indonesia. Kok kuliah lagi kan katanya menjadi penerbang gimana sih ini? Ada juga suatu airline yang dia tuh harus S1 kayak gitu. Ada juga yang kayak Oh gitu. ada juga ya persyaratan itu ya? Persyaratan itu. Oh iya. Tapi menarik loh, maksudnya sekolah penerbangan itu tak pikir 3 tahun ya, ternyata 1,5 tahun tuh udah bisa ini ya, dapat license ya. Karena swasta ya. Iya. Artinya peluang untuk begitu dia lulus, misalnya kemudian dia kondisinya bagus, dia juga memang pintar gitu untuk bergabung dengan airlines bisa ya sesegera mungkin gitu loh maksudnya. Ada batasan umurnya nggak sih kalau airlines gitu? Umurnya masih bawah umur nih gitu kan nggak gitu kan maksudnya? Ada sih maskapai yang kayak gitu minimal ada juga. 20 tahun. Ada 20 kayak gitu. tahun misalnya gitu ada juga, tapi kebanyakan sih ya tergantung ya Iya, kalau. tergantung ke company masing-masing. Ada tapi teman-teman yang waktu itu bareng sama Cindy yang kemudian sekarang udah di penerbangan Banyak. airlines gitu banyak Iya, juga. banyak juga. Berarti langsung lulus bisa langsung itu ya? Kerja, iya. Langsung kerja Cuma ya? sekarang kan lagi pandemi ya. Iya. Jadi menghambat juga gitu untuk para pilot-pilot di Indonesia ini gitu.
banyak yang ini, banyak yang Belum dapat belum dapat keterima di keterima maskapai. kerjaan ya. Gitu. Apalagi bahkan dikurang-kurangin ya. Iya, makanya. Karena nggak ada yang terbang, soalnya banyak yang Gara-gara parkir. pandemi itu makin banyak yang ini. Banyak yang Banyak pilot yang ab initio yang udah Iya, selesai terus nyari iya. kerja, ya lumayan ke hold juga. ke hold juga ya. Iya. Kalau air charter nggak ngaruh ya dalam kondisi kayak gini. Nggak ngaruh sih. Oke, karena lebih ke private ya kebanyakan ya kliennya ya. Gitu. Tapi tadi ada BNPB itu, Iya, karena kan patroli kebakaran hutan. bahkan hutannya. Iya. Sama apa lagi selain BNPB? Highway Scape Patrol. Oh, itu dari mana? Jasa Marga. Jasa Marga. Nah, itu ngapain sih kalau yang ini? Mantau lalu lintas mudik. Terus juga kalau misalnya Natalan, mantau dari atas. Kita ada kemacetan atau gimana, ada kecelakaan. Jadi nanti kamu lapor ke mereka kondisinya. Jadi itu Nah, nanti mereka lapor ke Jasa maksudnya Marga. kamunya sendiri yang membacakan itu kondisinya. Iya, Yang mereport itu. Iya. Oh, bukan ada orang lain yang ikut kemudian mereport enggak? ada juga itu. Oh, ada juga gitu. Aku kebagian waktu itu di area Cirebon, Heeh. over Semarang langsung landing di Solo. Di Solo. Jadi sepanjang Cirebon, Semarang, Solo itu kita pantau. Ada Terus? penyekatan atau kemacetan, kita foto. Oh, di foto juga. Ya, kita foto, kita kirim ke yang di ground, habis itu mereka baru kirim ke Jasa Marga. Itu motretnya pakai apa tuh motretnya? Handphone. Oh, pakai handphone. Udah Kamera langsung juga gitu ini. lepas tangan jadi ya. Karena kan kita multi crew kan, dua. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya aku objeknya sebelah kiri, aku yang foto, temenku yang terbang. Yang terbang. Oh, gitu ya, bisa Gitu. ini ya. Kalau aku sendiri dua-duanya kan susah. Iya, susah. Iya, benar. Soalnya nggak ada autopilot kan. Nggak ada autopilot ya, benar. Adanya otot pilot. Wah, makanya nanya tadi. Nah, berapa lama tuh biasanya kalau kayak gitu tuh? Kalau ada penugasan kayak gitu Terbang tuh? patroli Iya, terbang highway. Iya. Highway Sky Patrol itu aku dari Cirebon ke Solo hampir 3 jam. Dari Solo balik lagi ke Jakarta hari itu juga atau besokannya? Enggak, di Solo landing bentar makan, terus langsung kita pantau lagi, report, Cirebon landing, kita ngeron di Cirebon. Oh. Kita nginep di Cirebon. Berapa hari sih biasanya kalau kayak gitu? 1 minggu, Satu minggu tuh semuanya atau cuman kamu aja? jadi ganti. Oh, ganti-ganti. Gantian. Kebetulan waktu kemarin aku, jadi yang SIC diganti. Oh gitu. Nah, selain patroli, apa nih sebagai seorang pilot apa yang selama ini dikerjain nih? Kalau terbang tuh cuma Sabtu Minggu aja Sabtu Minggu aja. terbangnya. Kalau untuk di Indonesia Flying Club. Tapi Tapi kalau misalkan ada di tamu kantor, yang di kantor hari biasa, mm-mm. Senin sampai Jumat. Ya itu maksudnya ada terbang juga, bisa ada. Kalau kayak gitu dadakan nggak sih gitu tiba-tiba, ada tamu nih mau terbang, tolong Bisa. diantar gitu, bisa jadi. Di hari ya? biasa juga bisa. Tergantung request tamu itu tersendiri. Iya maksudnya untuk yang air charternya gitu, bisa juga kan begitu ya. Di IFC juga boleh. Di FC juga gitu, kalau misalnya ada yang dadakan gitu, mungkin ada Iya. keperluan gitu, Boleh. Bisa ya. Bisa. Pokoknya langsung hubungi aja tuh di Iya, langsung hubungi di bawah ini gitu ya. Masih bareng gua Andre Prianto dan Kapten Cindy di channel Pressroom TV. Nah, kita mau tanya nih, sebagai seorang pilot, seberapa penting nih faktor keselamatan dan keamanan? Karena kan tadi Papa udah ngalamin, Iya. terus Omnya juga ya. Nah, berarti faktor keamanan nih jadi Sangat tantangan dong nih ya. Udah ngalamin banget, emang. ada peristiwa yang sangat dekat lah keluarga kan, Papa Iya. sendiri dan Om ya. Gimana tuh? menurut aku Cindy? penting banget ya safety itu. Mm-mm. Kita juga sebelum terbang juga melakukan pre-flight, kita cek dulu pesawatnya, kita juga bikin flight plan, kita mau terbang kemana, destinationnya kemana, alternate-nya kemana, gitu. Kita juga harus tahu nih pesawat endurance-nya berapa jam, gitu. Kan nggak mungkin kita mau terbang melebihi endurance tersebut, terus kita landing dulu isi bensin di eceran, Nggak mungkin di atas kan nggak ada. Iya, bener. Iya, kayak gitu. Jadi, nah makanya nih pengen tahu nih, kira-kira nih sebelum terbang itu apa sih yang dilakukan Sama seorang pilotnya? pilot? Nah,
kita pre-flight. Pre-flight itu maksudnya apa? Cek pesawatnya. Oh, cek pesawat. Dimulai oke. dari luar pesawat sampai ke dalam Luar cockpit. pesawat tuh apa aja misalnya? Wingnya, engine-nya, fuel-nya atau bensinnya kita cek juga gitu. Terus juga segi di dalam kokpit kita juga cek nih apa yang harus kita bawa, dokumen-dokumennya. Pesawatnya ada asuransi, terus juga airworthiness dan sebagainya yang harus di on board gitu. Kalau instrumen dicek juga nggak? Instrumen berfungsi juga dicek. nggak gitu? Sebelum kita pre-flight juga kan udah ada engineer yang Periksa. selalu maintenance tuh pesawat. Oh, oke. Engineer yang Gitu. udah tervalidasi oleh perhubungan udara. Tapi karena kamu yang bawa, ya dia harus cek juga dong, Iya, harus benar. tahu ya gitu ya kondisi Pesawat itu pesawatnya. layak terbang atau enggak. Layak terbang apa enggak gitu tadi. Nah, kalau udah ngecek ke pre-flight tadi, ke dalam terus apa lagi? Kita briefing Briefing. sama penumpang. Oke. Karena kan kita kan pesawat kecil nih, nggak ada cabin crew. Kita briefingin penumpang. Jadi gini, sebelum kita terbang, kita briefingin kita mau ke area mana, berapa ketinggiannya, Iya. terus juga cuacanya seperti apa. Jika nanti ada emergensi, kalian harus ikuti prosedur. Prosedurnya seperti apa? Nanti kalau misalkan emergensi, aku kasih tahu. Di bawah juga udah aku kasih tahu. Ini nanti seperti ini, kalian ikuti aja gitu, sehingga aman untuk terbang gitu. Termasuk larangan-larangan Nah, juga. Apa aja sih biasanya yang dilarang? Kayak Cessna kan gampang banget nih, jendela gitu kan dibuka kayak gitu. Ya kalau lagi di atas ya jangan coba-coba. Oh gitu, jangan Walaupun dibuka, nggak boleh. boleh ya, tapi janganlah untuk safety aja. Ngerokok boleh nggak ngerokok? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena saya pengen terbang ngerasain tapi sambil ngerokok di atas gitu, kayak di mobil gini sambil buka tangannya gini, nggak bisa ya? Nggak jadi deh kalau gitu. Nggak jadi. Gue tadi pengen nyobain di atas itu sambil ngerokok gini gitu loh. Nggak bisa ternyata. Nggak jadi deh kalau gitu. Jangan dong. Oh nggak boleh ya? Serius nggak boleh ya? Jangan deh. Kenapa? Ya untuk safety kita Untuk aja. safety. Terus nah kalau udah beres gitu baru persiapan terbang. Ya, saya terbang tuh kembali lagi ke flight plan. Kita mau kemana, berapa jam, gitu. Biar kan kita tahu nih, kalau ke daerah sini, oh segini cukup fuelnya. Oh gitu. Kalau misalkan kita mau ke daerah selanjutnya, fuelnya udah mau berkurang kan nggak mungkin kita mogok di atas. Iya, Gitu. tapi pernah nggak punya pengalaman bahwa kemudian misalnya mau kemana gitu turun dulu terus isi bensin lagi Iya. terus kemudian lanjut lagi, pernah gitu? Pernah kayak gitu juga. Oh, di mana waktu itu? Aku waktu itu cross country sih. Oh, oke. Dari Cirebon ke Pondok Cabe, Curug. Curug gitu, mendarat dulu, isi bensin dulu, baru berangkat lagi gitu. Kalau kayak gitu komunikasi nggak sih dengan penara kalau Iya. pesawat Cessna gini? Wajib. Wajib ya? Wajib. Oh gitu. Karena emang prosedurnya seperti itu. Yang ngasih kita arahan si pilot ini ATC. ATC tuh gimana tuh kalau pesawat kayak model Cessna gini buat katakanlah Sama aja Joy sih. Flight gitu, tuh kayak gimana tuh? Sama aja kalau kontekan ya, sama Oh. yang pesawat-pesawat lain juga prosedurnya sama. Ada traffic di ketinggian berapa, kita harus maintain di ketinggian berapa. Biasanya ketinggian berapa sih maksimal kalau Cessna itu? Kalau Cessna itu 10.000 feet juga. 10.000 ya. Oh, oke. Gitu. Pernah sampai berapa terbang? Aku 10.000. 10.000? Oh, 10.000 tuh udah bareng ini ya, kalau pesawat-pesawat lain nggak? Kok Enggak dong, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nanti nabrak. iya, tapi kelihatan gitu. Misalnya di atas tuh kelihatan gitu, ada pesawat lain gitu. Pernah ketemu nggak gitu? Pernah. Oh, gitu ya. Ketemu aja cuma beda. Misalnya Kan kalau lihat yang apa tuh yang di aplikasi itu kan ada tuh yang tentang pesawat tuh flight tracker gitu. Iya. Itu kan penuh tuh ya Kak. Ternyata begitu kita lihat, banyak tapi kan. beda ketinggiannya. Oh gitu ya, beda ya. Tapi maksudnya modelnya pasti kayak gitu ya. Iya, pasti Kalau kayak ada Cessna lain yang terbang bisa Bisa beda 500 bisa kelihatan ya. feet, Oh gitu, bisa lihat ya. Ini dalam konteks Cessna ya maksudnya. Bahwa penerbangan itu bakal selamat dan aman gitu. Bakal selamat dan aman. Ya memang nggak ada yang jamin sih. Jamin yang di sana. Faktor-faktornya Tapi ya. faktor-faktornya ya paling nggak lah Faktor-faktornya. untuk di Cessna lah ya. Iya, ada 3 faktor sih. Apa tuh? Yang pertama kan ada hardware, software, dan juga cuaca. Maksud aku tuh hardware itu lebih ke pesawatnya. Nah, pesawatnya kan udah selalu dicek oleh perhubungan udara. Jadi
kalau misalnya pesawat itu nggak bisa terbang, ya di stop dulu. Terus kalau misalnya bisa layak untuk terbang, ya kita boleh itu terbang. lapor ke apa istilahnya? Perhubungan udara. Perhubungan udara ya? Iya. Dirjen Perhubungan Udara Selalu ya? dicek sama mereka. Oh, dicek ya gitu. Kalau kayak gitu orangnya datang gitu ke sana, dia cek satu-satu Dicek, gitu. iya, Ini layak terbang apa engine-nya enggak? semua segala macam. Itu hardware. Terus Hardware-nya. Terus yang kedua software. software tuh Software tuh lebih ke pilotnya. Ya, gitu. Untuk pilotnya kita sendiri yang tahu. iya. Oh gitu. Maksudnya nggak ada ininya, nggak ada assessmentnya. Misalnya udah sini nih udah seminggu lah nggak terbang nih, tiba-tiba mau terbang gitu. Ada, harus nggak seminggu juga sih. Kayak misalnya kita udah lama nggak terbang, kita harus refresh. Nah itu ada assessmentnya. Apa ada. tuh misalnya? Ya exercise, take off landing, ke area emergency, kayak gimana masih apal atau enggak, kayak gitu. Kita juga 6 bulan sekali selalu medical rutin di Balai Kesehatan Penerbangan. Oh gitu. Apa aja sih kalau pilot itu yang dicek Dari untuk ujung kepala kesehatannya? sampai ujung kaki. Misalnya apa aja? Mata, Oh, mata, gigi, organ semua. Oke. Kita kan selalu ambil darah, dicek juga ada kolesterolnya baik apa enggak gitu. Kalau kolesterol tinggi juga di grounded. Oh gitu Nggak boleh ya, terbang. nggak boleh terbang ya. Kalau asam urat juga sama. Iya, pokoknya harus benar-benar sehat. Kalau nggak boleh ya. Nggak Bener boleh sih, terbang. karena memang Yang tahu kita bisa layak untuk terbang atau enggak diri kita sendiri gitu. tapi kan tetap harus ada yang kontrol karena bisa aja orang kan gampangin apa-apa lah udah biasa gitu ya. Iya, Nah itu itu yang kontrol siapa tuh yang ngecek software tadi? Si captain. Oh ada ya. Oh, jadi misalnya Setiap sini company ada. mau terbang nih dicek juga dulu ya. Oh kamu oke, udah silakan gitu bisa berangkat gitu ya. Oke Gitu. hardware, software, satu lagi apa? Cuaca. Oh cuaca. Faktor cuaca. Lihat di HP aja kalau Oh enggak. lihat di HP. Oh kira-kira nih anginnya. Ini berapa? Cuacanya bagaimana di tengah perjalanan, ada hujan atau enggak? Berarti nanti gitu. kira-kira kalau misalnya hujannya di daerah sini, berarti kita terbangnya lewat sini, kita hindari gitu Iya, nggak sih? ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau terbang, udah gitu cuaca hujan, ya kita nggak boleh terbang. Oh oke. Karena kita tahu limitasi pesawat kita, angin kencangnya sampai berapa. Intinya jangan maksain. Ya harus berdamai sama alam. Iya benar. Makanya ada istilah MSAF, illness, medicine, terus juga stres gak boleh, terus juga alkohol, terus juga fatigue sama emosional. Kayak misalnya nih, Om, aku galau, nangis semalaman, istirahat kurang, besoknya ada schedule pagi, ya aku nggak bakalan terbang, bakalan nggak nyaman deh nanti terbangnya gitu. Daripada nggak nyaman terbangnya dan bikin penerbangan itu nggak aman, ya udah lebih baik ganti aja. Karena ya ini kan masalahnya bukan soal diri sendiri kan. Ketika terbang itu kan apalagi kalau komersil kan Harus tanggung tentu jawab terhadap diri sendiri dan juga ya diri terhadap sendiri aja nggak boleh apalagi orang lain kan. Iya. Nah balik lagi ke soal sekolah, seru gak ketika pas sekolah itu? Rame gak sih penerbangan untuk zaman apa Rame. jadi pilot? Jadi waktu pas aku sekolah kurang lebih itu siswanya ada 50 orang. Ada anak Papuanya juga. Terus aku kebetulan perempuan sendiri. Karena senior aku yang perempuan udah lulus duluan gitu. Jadi aku sendiri. Terus kita ground class nih. Belajar teori, belajar meteorologi, weather segala macam, engine, terus juga kita belajar radioteleponi atau bisa disebut kayak air traffic controlnya gitu. Kita harus tahu bagaimana cara readback, bagaimana cara kita kontak ke ATC kayak gimana jika terjadi emergensi kita kontak ke ATC-nya tuh seperti apa, itu ada prosedurnya. Terus kalau habis itu udah selesai, kita belajar ke simulator. Sebelum kita terbang, kita tuh simulator dulu. Apa aja yang harus kita hafalin, kayak misalkan dari mulai limitation pesawat tersebut, terus juga instrumen-instrumennya, kita pelajarin cockpit drillnya dulu nih. Ini di pesawat ada apa aja. Dari kita kemarin ground, kita praktek di simulator. Simulator udah selesai 3 jam, terus baru first flight. Terbang, langsung dikasih terbang sama instruktur. Instruktur langsung bilang, ya udah coba apa yang kamu pelajari selama ground simulator, apa yang kamu tahu, dimulai dari start engine, kontak ke ATC, terus juga membawa pesawat di darat seperti apa, menggunakan radar, terus ya dicek juga sama instruktur, ini anak gimana bakatnya gitu. Habis belajar itu
Di situ terbang, dilihat juga kemampuan kita di atas seperti apa. Terus baru landing, mereka kan karena awal terbang mereka masih take control juga kan. Ini loh cara landing kayak gini, yang bener-bener real flight kayak gitu. Terus pas jam kedua atau ketiga juga dikasih juga, kita bener-bener disuruh landing. Gimana? Saya mau lihat kamu bisa landing atau enggak gitu. Tapi tetap didampingi ya? Tetap pasti didampingi. awalnya. Sampai berapa lama didampingi? Kemudian boleh terbang sendiri? Itu tergantung siswanya. Jadi kebetulan saya waktu itu aku tuh di jam ke-10 pas dicek, nih instruktur cuma diem doang. Kayak aduh kalau ada apa-apa gimana, karena aku mikir kayak gitu ya. Terus terbang, akhirnya aku bisa landing. Landing ya bisa dibilang itu waktu itu anginnya kenceng. Tapi sama dia tetap kayak ya udah, lu gue rilis solo ya, terbang sendiri ya kayak gitu. Akhirnya di jam 10 itu aku solo. Beneran di atas sendiri? Iya. Oke. Jadi 1,5 tahun ya? Iya. Gitu. Nah itu ujiannya apa tuh sampai kemudian bisa dinyatakan lulus dan itu? Dari sekolah. Iya, dari sekolah. Pertama kan kita ground juga ada ujiannya di perhubungan udara. Dari kita ground kita udah diuji secara tertulis, kita terbang. Waktu itu aku ada tahap PPL, terus baru CPL. Aku PPL dulu nih. PPL itu Private Pilot License. Oke. Di jam ke 38 jam aku udah PPL, udah dapat license, Private Pilot License gitu. Itu yang ngecek juga dari perhubungan udara. Gitu. Ini aku dicek gimana nih terbangnya, landingnya gimana, mereka yang cek gitu. Terus juga lanjut abis dari PPL ke CPL, Commercial Pilot License. Sama kita dari CPL itu udah belajar instrumen pesawat lah yang benar-benar ini. Mereka juga yang cek dari perhubungan udara. Gitu. Nah kalau begitu lulus kan, kalau di yang bukan pilot kan ada ijazahnya, ada ini. Nah itu kalau sekolah penerbangan tuh ijazahnya dalam bentuk apa tadi? Ijazahnya bentuk license. Oh, license ya. Nah kan ada 2 license tuh, Private Pilot License sama Commercial Pilot License. Nah yang di sini ini Commercial Pilot License nih Om. Jadi perpanjangnya itu bukan license-nya. Sertifikat kecakapan penerbangan ya. Yang perpanjang itu ratingnya. Ratingnya ya. Misalkan aku punya Cessna, ada Airbus juga, ada Twin Otter juga. Misalkan yang mati si Cessna aku mati, berarti aku nggak bisa bawa Cessna. Harus perpanjang dulu yang Cessna-nya. Sempat lihat ini ada medical dan kesehatan. Kita juga 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Harus perpanjang. Itu sama kayak medicalnya ini sama dengan kayak medical check up pada umumnya nggak? Atau lebih banyak yang dicek sih. Oh lebih banyak ya? Ada audiometri kita dengar, terus juga ada mata, gigi itu. Terus juga kalau misalnya dia harus treadmill juga gitu. Benar-benar dicek keseluruhan. Oke friend, masih bareng gue Andre Prianto dan Kapten Cindy. Kita lanjut ke sesi terakhir. Nah, ini pengen nanya nih sama Cindy nih. Gimana tuh? Kira-kira ada pesan atau kiat-kiat apa nih yang mau disampaikan supaya kita selalu selamat dan aman baik sebagai pilot maupun kita sebagai penumpang nih ketika berpergian dengan pesawat lah gitu. Best practice aja yang gampang-gampang aja sehari-hari lah. Sehari-hari. Iya, yang gimana? terutama sih doa. Oh doa ya, itu udah pasti Itu lah. doa ya. dulu kan. Iya, terus Doa, nggak boleh sombong, Oh, nggak boleh tetap rendah sombong. hati. Oh gitu. Terus apa juga lagi? kalau misalkan kita mau berpergian dengan pesawat, ya ikuti prosedur. Kalau misalkan naik airlines kan udah dikasih tahu oleh pramugarinya, udah di briefingin dulu lah, gimana nanti kalau ada emergensi buka exit doornya seperti apa. Ya ikutin prosedur aja sih kalau menurut aku, biar supaya kitanya juga aman. Oh gitu. Tapi tadi ngomong-ngomong pramugari,
Kamu nggak tertarik jadi pramugari sih? Malah jadi pilot banyak ya. Tapi serius tingginya memang memenuhi syarat ya? Iya sih mestinya, kalau nggak mungkin lah jadi pilot sekarang. Justru banyak yang ngomong gitu Om Andre. Ya makanya aku tanya. Kan belum gitu. ada 160 kok bisa kayak gitu. Ya syarat jadi penerbang juga yang penting kan kaki 1 meter. Oh gitu, Nyampe, gitu. kaki 1 meter nyampe, iya. Cindy apa nih ke depan, apa tetap masih mau di Cessna aja atau punya cita-cita nanti mau bawa Airbus atau Boeing gitu? Ada sih. Ada keinginan, enggak? Ada, pasti ada. Setelah dari Cessna ini ada keinginan apa? Keinginannya? Keinginanku banyak. Apa misalnya? Banyak banget. Kan sekolah udah. Nyelesain S1 dulu, sambil terus? ya kalau misalkan aku udah diterima di maskapai, salah satu maskapai, ya aku tetap kuliah juga, kan karena kuliah online, gampang lah ya, fleksibel gitu. waktunya. Iya. Kalau kita bicara KPI nih ya, Key Performance Indicator nih atau indeks ini, kira-kira kalau pilot tuh apa tuh KPI-nya gitu? Cindy sebagai seorang pilot nih gitu. Keberuntungan dari faktor cuaca bagus. Oke, juga terus? Tamu guest yang naik sama aku tuh mereka happy banget. Jadi ke akunya juga kayak wah nyaman sih. Gitu ya. Dan ada nggak yang kemudian nyaman terus besok mau lagi ya di ini Ada. gitu sama Kapten Cindy nih? Ada yang kayak gitu. Ada juga ya gitu ya. Iya. Pengen lagi ya Mbak, seru juga ya bawa pesawat kayak gitu. Padahal dia bukan pilot kan, Oh jadi gitu. Oh, seru aja gitu. boleh ya gitu ya. Setidaknya gaya-gaya lah ya pegang ya. Gak cuma anak muda aja Om, yang bapak-bapak juga ada. Ada juga ya. Iya. Tapi gini, sorry nih, ini bukan mau fisik atau apa gitu, tapi mereka tuh begitu ngeliat kamu tuh langsung ada nggak yang nggak yakin gitu? Alhamdulillah sih Om, Enggak pada ya? bilang Ini bukan coba penasaran gitu. malah gitu ya. Pada penasaran. Ya udah. Jadi akunya juga ya udah bagus deh kalau penasaran Iya, gitu betul. kan. Apalagi kemudian terus puas kan, wah makin ini kan berarti wah iya bener nih gitu ya. Nggak kaleng-kaleng istilahnya sekarang ya. Tapi keren, iya, keren banget kok, keren banget. Oke, friend, tadi obrolan gue bareng Kapten Cindy Mutiara Sari soal apa ya, kiat-kiat selamat lah ya, dan aman dalam menggunakan transportasi udara. Terima kasih Sama-sama, Kapten Cindy sudah berkenan ngobrol bareng Pressroom TV. Seru banget tadi, banyak hal-hal yang ya gue sendiri juga baru tahu gitu ya. Ya baik ilmu maupun pengalaman. Semoga tema kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin pingin sekolah pilot ya, jadi penerbang gitu, karena ternyata seru juga seru gitu. Ya resikonya sama serunya lah dengan resikonya emang seperti itu, iya, cuma tapi, kembali lagi ya. Iya betul. Jadi itu tadi, terima kasih banyak. Terima kasih Kapten Cindy dan buat teman-teman semua yang udah menyimak channel ini. Jangan lupa terima kasih juga dukungannya selama ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Gua Andre Prianto, sampai jumpa di episode berikutnya pekan depan. Terima kasih. Terus